Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Evatunisa dengan NIM 2023 Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah demokrasi. Yang pertama, pengertian dan konsep-konsep demokrasi. Sejarah demokrasi memiliki akar yang dalam dan beragam di berbagai peradaban dan zaman. Beberapa titik penting dalam sejarah demokrasi seperti pada demokrasi di Yunani kuno. Konsep demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, terutama di kota-kota seperti Athena. Di Athena, warga kota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembagian keputusan politik dalam bentuk Athenian demokrasi atau demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu atau pemilihan umum, referendum, atau proses partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa pemerintah harus beroperasi untuk kepentingan rakyat dan atas dasar persetujuan rakyat. Yang ketiga, undang-undang demokrasi. Menggunakan undang-undang sebagai analogi atau perumpamaan untuk menjelaskan demokrasi adalah cara yang kreatif untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sering dijelaskan dalam istilah kekuasaan rakyat, yang berarti rakyat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik. Materi selanjutnya adalah pilar-pilar demokrasi. Yang pertama adalah pilar-pilar demokrasi adalah elemen-elemen inti yang membentuk fondasi dari sistem demokrasi dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu masyarakat. Terdapat beberapa pilar utama demokrasi yang mencakup: pertama, keutuhan terhadap hukum, ketuhanan terhadap hukum, dan yang kedua, kekuasaan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan yang keempat, hak asasi manusia. 5. Pembagian kekuasaan. 6. Partisipasi publik. Di sini, kepatuhan terhadap hukum adalah hukum yang setara dan berperlakuan secara adil merupakan pilar utama dalam demokrasi. Ini termasuk prinsip-prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Selanjutnya, kekuasaan rakyat adalah demokrasi didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi lainnya. Yang ketiga, pemerintahan bertanggung jawab adalah pemerintah dan pejabat terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan. Yang keempat, hak asasi manusia. Di sini perlindungan hak individu dalam inti dari demokrasi ini mencakup hak seperti kebebasan berbicara, beragama, berpres, serta hak-hak sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adalah pilar penting untuk dijalankan di dalam demokrasi. Ini bertujuan untuk mencegah akumulasi kekuasaan dan mengamankan pengawasan yang eksekutif. Yang keenam,
Partisipasi publik. Rakyat harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan, referendum, protes damai, dan partisipasi lainnya. Partisipasi adalah elemen kunci dalam demokrasi. Materi selanjutnya adalah budaya demokrasi. Budaya demokrasi mengacu pada nilai-nilai, norma-norma sikap, dan perilaku yang mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu masyarakat. Ini mencakup cara-cara di mana individu, kelompok, dan institusi berinteraksi dalam konteks dan demokrasi. Budaya demokrasi penting untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan sistem demokrasi. Karena itu, menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai demokrasi dihormati dan diterapkan. Beberapa elemen penting dalam budaya demokrasi meliputi seperti partisipasi aktif, di mana budaya demokrasi mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Yang kedua, penerimaan kepatuhan terhadap hukum. Budaya demokrasi mempromosikan penghargaan terhadap hukum dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Memandang keragaman sebagai aset dan menghargai hak-hak minoritas ini mencakup toleransi terhadap pandangan, budaya, dan agama yang berbeda. Yang terakhir, kebebasan berbicara dan berpres. Budaya demokrasi menghargai kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai elemen penting dalam memungkinkan warga untuk berbagi informasi, pandangan, dan kritik. Materi yang terakhir adalah demokrasi dan masyarakat madani. Pertama, yang saya akan jelaskan adalah demokrasi dan masyarakat madani. Civil society adalah dua elemen yang sering terkait erat dan saling mempengaruhi dalam konteks tatanan sosial dan politik. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara demokrasi dan masyarakat madani. Pertama, partisipasi aktif. Demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik seperti pemilihan, diskusi, publik. Kedua, pengawasan pemerintah. Masyarakat madani sering bertindak sebagai agen kontrol dalam pengawasan terhadap pemerintah. Organisasi dan pemerintah, kelompok advokasi, dan lembaga masyarakat madani lainnya dapat memonitor kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang ketiga atau yang terakhir, peran pendidikan politik. Masyarakat madani sering terlibat dalam pendidikan politik dan memberikan informasi tentang proses politik dan hak-hak warga negara. Berakhir sudah materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi mata kuliah kewarganegaraan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.